yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom juga untuk saudara-saudariku, Bapak Ibu di rumah yang sedang saat ini berkumpul bersama keluarga, bersama-sama beribadah. Kita akan menikmati ibadah pada pagi hari ini, amin. Kita semua di tempat ini, setiap pribadi, katakan setiap hati, setiap jiwa, kita mau mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Lewat hari pencurahan Roh Kudus kita percaya Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan kembali meneguhkan kita, bahkan mencurahkan kuasanya bagi setiap kita, amin. Kita memberikan yang terbaik, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Yang kami perlukan hari ini adalah hubungan yang indah denganmu Tuhan. Perjumpaan yang indah denganmu Bapa. Kami mau mengosongkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Dan biarkan Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, yang menolong kami hari ini, yang memenuhi kami hari ini, menjamah setiap hati kami hari ini Bapa, melawat setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu, yang haus akan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata, memimpin kami, menolong kami, menyatakan mujizat Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh Engkau manis, Engkau lembut Bapa. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Dia lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau hadir di setiap pribadi kami Bapa. Roh Kudus, ku mengasihimu. Ya Yesus, I love you Jesus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah
penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami Bapa untuk menerima lawatan-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Biarlah Roh-Mu memenuhi Tuhan setiap kami. Biarlah roh kami menyala-nyala di dalam-Mu Yesus, untuk kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, ku buka hati, ya, menyembah-Mu. Engkau yang aku butuhkan hari ini ya Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hatiku, selidiki hatiku Tuhan. Amin Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi
biarkan Roh-Mu memenuhi setiap hati kami, melawat kami, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Ubahlah, jamalah kami ya Roh Kudus. Kau penolong hidupku, Kau penghiburku Tuhan. Kau yang aku perlukan hari-hari ini Bapa. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Bapa. Membangkitkan roh kami Tuhan, membangkitkan roh kami, untuk kami tahu Bapa, untuk kami memahami, untuk kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bergerak bebas Kau Tuhan hari ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, sikalara manana da siri jamah kami ya Roh Kudus. Bentuk kami, ubah kami jadi seperti-Mu. Sikalana manana siri dalana manana siri de. Ana manana sikalana manana siri de. Lastakana mana stalarana di. Ada mana sirana nama. Sikalana manana siri de di. Anamana sikalana di dalam di anamana salalala di dalam mana di sini di di kisana da mana dalam di sirana mana lalu sirana di sini anamana di dalam sikalana mana sikalana mana di lalala di sikala dalam mana sila dalam mana di dalam sikala dalam mana di sikala dalam mana dalam dari salah dan mana di sini di dalam di mana di dan mana sikala mana sila dalam di Namana Nana mana sikala nana mana lala di dana dapat cinta dana di lala di dani kita tanam panada sini dan nana lala nana di lala sikala lala mana di kita tanam panada sini nana lala nana di sini nana lala mana di sini sikatan dana lala sini nana di lala sini nana mana di sikatan nana mana sera dan di nala sikan nana mana nala di sikatan nana mana nana di sini di la sira mana nana di sini
Dikanda nama dan misalnya dan sira nana banda di sela dan nama dan di sini. Sikala nama la sira nana mana dan sira la di de. Sikanda nama nana sila sada nama la sikala la di sini. Sikala bersisa dan nana di sana dan Yesana nama la sikana nama dada di sini. Rohmu yang menyembuhkan kami Bapa, Rohmu yang menguatkan kami, pegang kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami menjaga hati kami, agar kami gak tercemar di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus pegang kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Sikan nana mana nada sila nada mana sikala nada asikan nana mana di sila nada mana sikan nada mana sikala haleluya. Yesus, sungguh Kau manis Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Listen and thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Yes. Yang mau menangis sama-sama denganmu Yesus. Pribadi yang selalu bersamaku. Aku mau intim lebih indah lagi bersamamu Yesus. Bukan hanya hari ini, tapi besok bahkan hari-hari selanjutnya. Aku mau intim Tuhan denganmu Bapa. Terhubung denganmu Tuhan. Engkau yang aku perlu Tuhan hari-hari ini Bapa. Jamah Tuhan setiapku Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. He touched me. Oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Yes, amen. Something happened, and now Jesus touched me and make me whole. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nikmatin pujian ini. He touched me, yes. Oh, He touched me. And the joy that floats my soul. Something, yes, happened, and now I know Jesus loves me and
Haleluya. Semua telah berubah dan Dia jamah. Aku jadi baru Tuhan. Dia jamah, yeah. Dia jamah. He touched me, yeah. Haleluya. Tapi damai di hatiku. Amin Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru semua. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi baru. Haleluya. Berikan sorak-sorai penghormatan yang luar biasa lewat tepuk tanganmu pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Roh-Mu yang memegang kami. Roh Kudus yang menuntun kami, membimbing kami Tuhan. Untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran. Untuk kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan satu hal yang kami mau Tuhan, hari ini Bapa kami minta sama Tuhan. Mampukan kami, berikan kami kemampuan untuk kami menjaga hati kami Tuhan di hadapan-Mu, agar kami enggak jadi pribadi anak-anak Tuhan yang tercemar oleh dunia, dari panas hati, dari ketidakbenaran Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami mengenal pribadi-Mu, mengenal apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan di dalam-Mu gak ada yang mustahil, amin. Yang percaya di dalam Tuhan gak ada yang mustahil, berikan sorak-sorai. Di dalam Tuhan gak ada yang sukar. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Katakan dengan iman. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Yes, kami percaya Tuhan. Bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Nyatakan imanmu hari ini. Katakan benar Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Yesus. Engkau Allah yang awal dan yang akhir. Engkau Allah yang benar. Dan aku percayakan hidupku kepadamu Tuhan. Segenap hidupku, seluruh masa depanku. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Thank you Jesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bila Roh Allah turut bekerja,
yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Yes, haleluya. Inilah hari di mana kami kembali ya Tuhan dilawat oleh Engkau. Hari ini hari yang terbaik Tuhan. Di tahun-tahun yang lalu kami merayakan hari di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan. Menggenapi janji Bapa kepada kami. Agar kami diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh-Mu sedang dicurahkan hari ini lebih dahsyat dari hari-hari yang lalu. Lebih dahsyat dari perayaan tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus lawat sekali semua. Karena kami ingin menikmati seperti pujian tadi. Bahwa Engkau menjamah kami. Sesuatu yang baru Engkau sedang munculkan. Amin. Kami tidak mau hidup di masa Ya, lalu. amin, Tapi Tuhan. kami ingin melihat pengharapan yang besar. Janji-janji-Mu Amin. sedang digenapi. Ya, Engkau sedang Bapak. melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Amin, Mampukan Tuhan. kami seperti bencana. Yang kosong menyediakan sepenuh-penuhnya Roh Allah Amin, bekerja amin. di antara kami. Kami rindu Tuhan seperti pujian tadi. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Ya, Bapak. Karena kami percaya, karena kami mengizinkan Engkau bekerja seluas-luasnya. Amin, Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Terlebih akhir zaman ini. Kami rindu karakter kami semakin seperti Kristus. Kami rindu janji-janji-Mu digenapi. Apa yang Kau mau lakukan dalam hidup kami. Inilah kami, pakai kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Kau hadir di tengah kami, memberkati kami. Lawat terus ya Tuhan. Roh Kudus jamah kami terus ya Tuhan. Sampai kami pada saat sebentar menerima doa berkat daripada Engkau yang melimpah-limpah. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Persiapan hamba terbatas, tapi Engkau yang tidak terbatas siap melawat kami. Oh, berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah sedang berdoa juga. Oh, tidak kalah ya suasananya dengan yang di gereja. Hari ini semua gereja umat Kristiani kembali mengingat, bukan hanya mengingat tapi juga merayakan. Dan bukan hanya merayakan, tapi sebetulnya kepingin mengalami kembali ya lawatan Allah. Ya setiap tahun, nggak kebetulan ya, kita nih selalu ya ada di nilai-nilai atau ada di acara, ada di hari raya Kristiani ya. Saya termasuk orang yang menikmati musim-musim kehidupan. Kita mulai dari tahun baru, sebetulnya itu momentumnya di Natal. Di mana kita merasa sebagai orang pilihan Allah bisa memasuki tahun yang baru, hari yang baru. Dan berkatnya baru, tentunya tantangannya juga baru. Kenapa saya selalu ingin semuanya kita bertambah-tambah? Karena tantangannya juga baru. Saya bisa merasakan tahun ini dimulai dengan sesuatu yang berat. Tapi hidup harus berjalan. Kita nggak boleh lihat masa lalu, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, semakin hari pengaruhnya Tuhan dalam hidup kita lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah hari ini saya berharap seperti pujian tadi, hari kita konsentrasi di mana hari ini kita diperlengkapi Tuhan. Karena tugas-tugas ke depan ini ada begitu banyak yang belum kita tahu ya. Tapi pastikan masa depan kita penuh dengan harapan. Bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depan di mana kita akan dipakai Tuhan jauh lebih besar dari tahun lalu. Ya, hari ini hari raya di mana hari raya 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit.
setelah Paskah. Orang Israel, nanti kita baca ayat-ayatnya, dari mana-mana datang ke Yerusalem ingin merayakan hari panen raya, hari kemenangan. Mereka bersyukur, makanya di dalam peristiwa Pentakosta ada banyak orang Yahudi dari negara-negara di mana mereka tinggal, mereka datang ke Yerusalem. Waktu pencurahan mereka berkata, loh kok orang-orang ini, orang-orang Galilea ngomongnya bahasa kita di mana kita tinggal ya. Aneh, padahal mereka nggak bisa bahasa Arab, bahasa Mesir, bahasa Kapadokia dan macam-macam ya. Itu ada beberapa bahasa. Ya, minggu lalu kita sudah dengar firman Allah ya, dibahas begitu rupa ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hati kita benar-benar buka lebar-lebar. Hari pencurahan Roh Kudus ini sudah dijanjikan Tuhan ribuan tahun yang lalu, kita sudah mengalami bertahun-tahun. Saya nih yang ke-49. Ke-49, tahun depan kan saya merayakan yang ke-50, tahun ke-50 di mana saya lahir baru. Saya tahu kiri kanan, kita sudah lahir baru lama ya. Bukannya baru sekarang ini, jadi jangan saudara seperti kaget, wah sekarang ini saya penuh Roh Kudus. Sudah, kita sudah alami sering. Cuman tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu, katakan amin. Harus meningkat, supaya semuanya meningkat. Karena Tuhan mau sempurnakan setiap kehidupan kita. Ya, sebelum dia memanggil kita kembali ke rumah Bapa di sorga, sebelum Tuhan datang. Ya, beberapa hari lalu kita sudah dengar firman-Nya, di mana kita mengalami kesempurnaan. Puji Tuhan. Ya, tidak berpanjang-panjang, kita akan munculkan ya temanya. Wah, saya nggak bawa ini nih ya. Nggak bawa remote ya. Oke. Di depan kurang begitu jelas ya. Memang nggak bisa terang, lebih terang ya. Di depan kurang terang ini. Oke, remote-nya kalau bisa karena saya bisa mundur majuin. Ya, temanya kita baca 2-3, Roh Kudus dicurahkan untuk melengkapi kita umatnya. Oh ini sorry, mungkin memang tayangannya ya. Memang warnanya. Oke, jadi hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus ya dicurahkan untuk melengkapi kita umatnya. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak? Roh Kudus itu setiap saat mau melengkapi kita lebih dari kemarin. Lebih dari bulan lalu, lebih dari tahun lalu. Yang setuju katakan amin. Dia mau melengkapi kita. Makanya saya kalau doa berkat agak spesifik. Ya Tuhan akan memberikan kita pertolongan, Tuhan akan memberikan kita kecakapan, kesanggupan, keahlian. Itu saya rindu benar kita memang mengalaminya. Dan Roh Kudus bisa melakukan apa saja untuk menolong kita. Kita ini butuh pertolongan Tuhan. Saya sangat butuh pertolongan Tuhan. Kalau enggak kuat saya. Karena tugas saya enggak dikurangin. Ya setelah Ibu Gembala meninggalkan kita semua. Saya sangat butuh. Bagaimana Tuhan menggantikan. Bagaimana dulu tante melengkapi saya, penolong saya. Wow saudara mestinya bersyukur. Kita masih ada pasangan, kita semuanya masih komplit. Tapi jangan-jangan kita tidak menikmati apa yang sebetulnya Tuhan siapkan bagi kita. Roh Kudus akan menolong kita dalam melayani. Roh Kudus akan menolong kita di dalam kita bekerja. Saya melihat akhir-akhir ini, karena mungkin situasi pandemi, situasi di mana banyak hal yang kita sepertinya syok. Kok seperti ini? Tapi kita larut dengan ketakutan. Kita larut dengan tantangan yang begitu berat. Padahal Tuhan kita lebih besar dari masalah, dari tantangan di hadapan kita. Yang setuju katakan amin. Kebesaran ini kita harus rasakan. Kita harus saksikan. Bahwa Tuhan lebih besar. Bapak Ibu Saudara, ke depan ini Tuhan melengkapi kita lebih dahsyat. Makanya kita harus juga izinkan Dia supaya bisa bekerja di dalam hidup kita. Terakhir saya melihat kerjaan saya juga enggak tambah kurang, tantangan enggak tambah kurang. Mulai Senin besok, saya akan mengunjungi bersama dengan sekretaris dan bendahara 6 perwil-perwil dengan ratusan hamba Tuhan setiap kali. Ya mungkin puluhan lah, enggak datangnya ratusan.
Tapi kalau mereka datang itu, pejabat-pejabat itu ya hampir 100 kalau dia datang. Mulai Senin besok, berturut-turut selama 6 kali, karena ada 6 perwil. Saya perlu berbicara agar hamba-hamba Tuhan ini siap. Kita punya visi, kita punya tema, tapi apa yang kita kerjakan? Jangan-jangan kita ini sebetulnya kepaksa. Jangan-jangan sebetulnya ini memberatkan saja ini pelayanan. Jangan-jangan kita berkata, aduh Tuhan, saya sudah nggak ada gairah lagi lah. Kembalikan saja ke rumah Bapa di surga. Jangan-jangan saudara ya. Gak boleh. Waktu itu waktunya Tuhan. Sekarang kita harus bekerja. Kita ini hamba. Kita sudah kerja keras pun kita harus melakukan kerjaan di rumah. Para suami nih bapak-bapak, saya kasih tahu. Jangan merasa bangga sudah bekerja di kantor. Semua sudah beres. Di rumah kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, menolong istri kalau memang perlu kita tolong. Menolong anak-anak. Saya dulu ingat betul ya. Kerjaan saya sangat banyak sampai satu saat tante bilang, udahlah papa nginep aja di Kelapa Gading, kos atau ambil tempat. Karena papa ini kalau pulang terlalu capek. Sudah pulang malam masih setumpuk kertas ya. Enggak seperti sekarang semua orang pakai staf. Gampang-gampang, dulu saya enggak begitu. Udah papa kos aja, itu lagi waktu memuncak. Saya pegang satu waktu yang sama sampai 4-5 proyek. Saya keliling. Tante bilang udah pulangnya nanti seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Dia berkorban. Karena kasihan melihat saya. Nah saya pulang dulu, anak saya itu masih di SMP, di SMA. Jadi saya pulang itu masih ada setumpuk kerjaan. Karena pekerjaan PR atau tugas matematika. Wah, tante nggak bisa bantuin apalagi sudah SMA. Wah, dia nyerah. Jadi saudara, di meja saya itu, bukan di meja makan, sudah nggak jadi makan saudara ya. Di meja yang satunya itu udah siap PR anak-anak. Ya tentunya saya makan dulu lah saudara. Kalau ngerjain PR dulu jadi nggak makan saudara. Kadang-kadang saya bantuin periksa nggak selesai. Jadi besok pagi bangun pagi saya periksa dulu sebelum dia sekolah. Suatu saat anak-anak saya sudah janjikan. Saya harus goreng nasi. Mamanya tante ini nggak mau gantiin. Nanti saya dicela. Ini memang udah janji papa. Saudara, saya begitu mobil saya parkir, saya yang gak usah pakai ya, pakaian kayak koki begitu, kayak chef ya saudara, nggak usah. Tapi saya langsung ganti kaos, saya goreng nasi. Secara cermat dalam tempo sesingkat-singkatnya saudara ya. Semua kita makan bareng, ya mereka sudah makan sedikit dulu apalah gitu. Nggak ada tuh saya ngeluhnya, ngerjain PR anak-anak, nggak ada tuh ngeluhnya. Makanya kalau saya bisa mengalami seperti ini, saya menabur banyak dalam kehidupan ini. Saudara, jangan kita ini sombong karena kita sudah hebat menghasilkan sesuatu buat rumah tangga. Saudara begitu datang ke rumah, saudara mau dilayani. Itu bukan hamba. Hamba yang baik itu begitu dia kerja keras. Satu hari di ladang, begitu pulang dia tanya sama tuannya dan Tuhan berbicara. Sediakan aku makanan, sediakan ini, sediakan itu. Hamba yang baik itu mengerjakan. Nah, seperti itulah kita dengan Roh Kudus. Harus juga kita mau siap. Roh Kudus dahsyat, tapi kita ini memble. Mana mungkin? Nggak match itu loh. Nggak nyambung. Bisa yang dahsyat melakukan orang-orang yang katakan tadi. Yang asal-asalan bisa. Dengan hasilnya nggak maksimal. Saya mengerti sekarang artinya bersinergi. Karena kalau jadi, kami akan mengerjakan satu proyek yang belum pernah saya alami. Sebesar kalau dapat ini saudara. Untuk itulah kami mengupgrade. Kami bersinergi dengan beberapa konsultan, dengan beberapa orang. Untuk melengkapi perusahaan kami. Belum pernah, besar sekali. Saya intens berbicara dengan pendoa-pendoa yang mengerti hati saya. Gak semua orang. Supaya saya dilengkapi. Karena saya nanti akan tanda tangan ini kalau dapat proyek ini. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanda tangan minimal kan. Bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita santai-santai ini kita nyesal nanti. Ayo bekerja yang terbaik. Nah hari ini Tuhan ingin melengkapi kita. Siapa yang bacakan? Silakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Saya jelaskan dulu ada 3 yang saya akan sampaikan.
Pertama mengenai peristiwa Pentakosta itu sendiri, ya bagaimana memang ini sudah terjadi. Yang kedua, setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus dan murid-murid berubah total, di mana dia punya keberanian untuk berkhotbah. Dan yang ketiga, hasilnya orang-orang yang memang dipakai Tuhan itu mempunyai persekutuan yang luar biasa. Sehingga itu disebut suasana gereja mula-mula. Nah, ini yang saya mau kita tangkap hari ini. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Oke, waktu saya terbatas, saya berharap biarlah Roh Kudus mengurapi saya dengan bahasa yang sederhana. Kita bisa mengerti. Ya, silakan ya. Mulai dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama. Ya, ini hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta. Jadi harinya tiba ya. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tibalah hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan itu selalu melawat kita. Juga ada waktu-waktunya saudara. Jadi jangan kita kehilangan waktu yang Tuhan sedang sediakan. Ini terjadi ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu Nah tempat. mereka yang percaya ini yang dulu didengar waktu dan melihat Tuhan Yesus naik ke surga kurang lebih 500-an. Tapi kurang lebih 120 orang yang setia berkumpul di loteng Yerusalem. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Nah saudara, Tuhan tuh selalu kadang-kadang tiba-tiba. Bilang tiba-tiba. Tiba-tiba. Seketika itu Tuhan kadang-kadang begitu. Jadi jangan kita larut dengan penderitaan. Tiba-tiba Tuhan bisa lakukan apa saja. Ya kadang-kadang kita nggak sangka. Saya sering mengalami ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara. Waktu saya menangani beban yang berat 4 tahun yang lalu. Sampai saya pernah 2 kali mengandaikan saya ini seperti Petrus yang berjalan di atas air. Itu 4 tahun yang lalu saudara. Itu dalam hal yang berat. Tapi Tuhan berbicara seketika. Awan gelap itu tertiup oleh angin. Saya bisa melihat kembali matahari. Cerahlah suasana. Itu ayat dari Ayub yang membuat saya tidak mungkin lupa lah. Dahsyat banget. Ya. Terjadi apa? Tiupan angin yang keras memenuhi rumah itu dan Di mana mereka duduk. Ya, pada waktu itu murid-muridnya duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi semua dipenuhi Roh Kudus dan yang mereka lihat adalah lidah-lidah seperti nyala api. Jadi saya selalu mengingatkan, kita harus berani berkata-kata. Kita harus pakai gunakan lidah kita. Jangan mingkem bahasa Jermannya saudara. Kita harus menggunakan lidah kita. Bukankah lidah kita ini menentukan berkat yang kita akan terima. Jangan kita hanya bicara yang negatifnya saudara. Itu yang baiknya. Lidah kita ini perlu kita gunakan. Karena Roh Kudus akan pakai lidah mulut bibir kita. Ya, penting ini saudara ya. Bilang lidah. Lidah. Jadi mulai sekarang kita mesti perhatikan lidah kita. Jangan sampai ada sariawan dibiarin saudara ya. Gawat ini saudara. Mau ngomong tapi kalau ngomong mentok ke gigi bahaya atau sakit. Jangan saudara. Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah pada saat itu terjadilah apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa Hasilnya lain. adalah mereka berkata-kata. Lidah, mulut dipakai. Berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kemarin sudah diuraikan ya, 2 minggu lalu ya. Bahasa yang lain itu bahasa yang memang bukan dari kita. Tapi Roh Kudus yang memakai lidah, mulut, bibir kita. Jadi bahasa lain itu bukan dari kita, bukan dari pengetahuan kita. Ini bahasa rahasia, bahasa yang kita dengan Tuhan. Yang membuat kita beriman, membuat kita kuat. Dan pada waktu itu memang, ya saya setuju juga dengan pengertian yang kita dengar minggu lalu ya. Bagaimana bahasa itu bisa Tuhan terjemahkan kepada yang mendengar. Intinya perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ini luar biasa menurut saya. Ini suatu pemahaman yang baru. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ya, terima kasih. Yang untuk berguna bagi kita. Saudara sebagai pemimpin, saya kasih tahu. Inilah saatnya kita sangat-sangat meminta lidah, mulut, bibir kita diurapi.
saya menenung, kenapa saya bisa seperti ada sekarang ini? Saya nggak bicara, mungkin Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari saya sekarang ini. Saya mikir yang sekarang aja. Karena saya sangat hati-hati menggunakan lidah mulut bibir saya. Bukan berarti saya sudah sempurna. Suatu saat saya nyesal. Suatu saat saya ngomong, saya minta maaf. Kalau memangnya bla 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 kepada Tuhan, saya minta ampun. Lidah bibir kita ini menentukan masa depan kita. Banyak orang pintar tapi tidak jaga lidah. Banyak orang sebetulnya rencana Tuhan besar, tetapi tidak menggunakan lidah, mulut bibirnya. Dan mungkin itu memang dia tidak bisa kendalikan karena keluar dari hati. Jadi Tuhan akan memberikan kita bahasa-bahasa lain. Di era di mana kita mengalami kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus, hari ini berdoa agar kita diurapi lebih dahsyat dari hari-hari yang lalu. Katakan amin. Itu diucapkan melewat perkataan kita. Anak-anak kita kalau diurapi, mereka gambaran firman, gambaran Yesus. Dia akan menjadi orang-orang walaupun masih kecil, bisa suatu saat memperkatakan firman, kayak menasihati kita orang tua. Nggak heran menurut saya. Katakan kita mungkin, kok anak saya nyeletuk. Bukan nyeletuk. Tuhan mau pakai lidah mulut bibirnya. Itu gambaran firman. Kalau saya merenungkan, saya rindu sekali saya pun mengalami seperti ini. Di mana anak-anak, teman-teman juga termasuk, atau cucu juga, bisa mengatakan kata-kata firman yang Roh Kudus pakai untuk saya. Nah demikian juga kita. Kadang-kadang anak buah kita itu dipakai untuk berbicara. Jangan saudara tengking. Kepemimpinan, perusahaan kah, organisasi kah. Kalau si pemimpin itu memberangus, bahasanya udah lebih enak ya. Memberangus stafnya, saya kasih tahu. Tidak akan maju. Saya bersyukur. Saya tidak membanggakan. Saya boleh berkata, saya kepengen sekali orang yang di bawah saya seperti anak-anak yang memberikan pewahyuan, perkataan firman dari Roh Kudus kepada saya. Makanya saya sekretaris di mana saja saya panggilnya sekum. Dia setingkat sekjen. Kita punya sekum di sini. Mana sekum kita nih? Oh ada di atas. Saya tidak mau dia jadi juru tulis, juru ketik. Kita banyak sekali kepengen hebat. Sebetulnya dia itu akan dipakai Tuhan. Seperti anak yang berfirman. Kita jadikan dia juru tulis. Pak gini udah jangan macam-macam, ketik aja lah. Saya sudah sibuk. Kita nggak biarkan dia punya inisiatif. Punya pewahyuan yang baru. Saya kasih tahu. Ini rahasia yang baru saya kasih tahu. Kenapa kita tidak maju? Karena anak buah kita tidak maju. Saya dari dulu tidak pernah pelit ilmu. Semua orang kalau perlu lebih bagus dari saya. Kalau saya masih dipakai, saya naik level. Saya alami sekarang. Saya dari bawah, dari supervisor, diangkat. Saya juga dari pelayan biasa. Tapi di pelayanan yang saya pimpin, mereka maju, saya naik. Saya pikir enggak? Kita ini kan ada di atas, begitu yang di bawah kita naik, naik. Saya bukan berarti yang di bawah saya ini saya injak nih saudara ya. Saya anggap yang di bawah saya ini memang sesuatu yang bla bla bla. Mereka naik, kan saya naik. Kalau ini kayak lift saya andaikan nih, saya naikin nih, saya naik ke atas saudara. Karena yang di bawahnya naik. Nah Tuhan mau kita seperti itu. Tentunya banyak lewat perkataan kita dan anak buah kita juga. Oke, itu yang saya bicara tentang Pentakosta. Yang sekarang tingkat yang kedua kita bicara tentang bagaimana keberanian rasul-rasul. Ya silakan Bu Arta bacakan. Ini tentang bagaimana khotbah ya hamba Tuhan. Saya cuplik beberapa ayat saja. Oke, nanti saya menguraikan tidak begitu lama ya. Tapi ayat-ayat ini perlu kita baca. Silakan bagaimana khotbah dari Petrus. Karena orang-orang bilang, wah ini mereka ini mabuk anggur ini. Mereka ini kebanyakan minum anggur, jadi ngaco ngomongnya. Ada orang yang memang mencela, yang tidak percaya, yang tidak termasuk mendengar pesan Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Ngomongnya murid-murid itu lagi mabuk. Nah akhirnya Petrus bangkit, dia berkhotbah. Ini khotbah pertama Petrus setelah diurapi Roh Kudus beda. Ya,
Lihat, orang yang sudah menyangkal Tuhan dipulihkan dan lihat khotbahnya. Ya, silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Nah, karena mereka dianggap mabuk, 11 rasul ini berdiri dan Petrus yang berbicara. Dan dengan suara yang nyaring, ia berkata kepada mereka. Wah, suara nyaring itu bicara full power. Kuasanya lewat perkataan. Wah, ya kita kalau merasa kita juga memang benar, kita diurapi Tuhan, suaranya itu enggak sumbang. Kadang-kadang kita kekencengan saudara ya, saking semangat ya. Ya, jadi tim apa namanya praise and worship bisa bantu kalau saya bisa kekencengan. Ya, karena memang suara nyaring itu bicara kuasa juga. Terus, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ya, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. hai semua yang ada, kamu juga orang Yahudi yang dari mana-mana datang ke sini yang sekarang memang berkumpul, ketahuilah dan perhatikan apa yang terjadi ini. Camkan perkataanku ini. Orang-orang Ayat ini 15. tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena Orang-orang ini termasuk saya tidak mabuk seperti apa yang kamu katakan. karena hari baru pukul 9. Ini baru jam 9 pagi ya, ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Aku berkata, inilah janji Allah yang sedang digenapi. Banyak kita saudara menanti, akhirnya pada waktu janji terjadi kita nggak tahu. Artinya apa? Oh sudah nggak percaya lagi. Percaya itu penting. Katakan percaya itu penting. Percaya itu penting. Maka doa berarti penting. Karena kita mengucapkan kembali, mungkin meminta kembali yang belum terjadi. Tetapi orang yang tidak percaya, walaupun Tuhan janji, dia udah nggak berdoa lagi. Jadi waktu terjadi nggak tahu. Nah murid-murid ini karena dipesan Tuhan, ini terjadi makanya dia bilang, inilah perkataan Nabi Yoel. Dikatakan ayat 17. Ya ini terjadi di Yoel pasal 2 juga. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Inilah firman yang terjadi pada akhir hari-hari terakhir. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua Tuhan manusia. sudah berjanji dia akan mencurahkan rohnya ke atas kita semua umat manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi seperti dia berkata, memang kami sekarang dipenuhkan oleh roh. Tapi nanti engkau akan melihat anak-anakmu juga laki-laki dan perempuan bukannya dipenuhi Roh Kudus tapi akan bernubuat. Apa itu bernubuat? Adalah perkataan Roh Kudus yang memakai siapa itu manusia, orang yang diperkenannya. Perkataan-perkataan Allah diucapkan oleh orang tersebut. Biasanya perkataan itu membangun, menasihati, dan memberi kekuatan. Itu 3 isinya nubuat ya. Jadi kalau nggak ada isi 3 ini, jangan-jangan lu buat ya. Pak Yusuf bilangnya lu buat itu ya. Kalau nubuat ada 3 hal ini. Kata-kata yang memberikan penghiburan, memberikan nasihat, memberikan kekuatan. Terus? Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya jadi teruna-teruna anak-anak remaja akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kita ada anak-anak remaja mendapat penglihatan, wah kita harus perhatikan. Saya kalau nggak salah dulu anak Pak Coki pernah ya, dia melihat ya. Bagaimana apa yang akan terjadi, yang akan datang. Dia perlihatkan saudara ya. Dan turunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah kita yang orang-orang tua ini yang artinya sudah punya anak ya, tapi sudah usianya tua lah. Seperti saya, ya mungkin orang yang umur 50 ke atas disebut orang tua. Akan punya mimpi. Artinya setelah dicurahkan Roh Kudus, dia punya visi, punya mimpi. Gak boleh kita seusia kita ini gak punya mimpi. Asal-asalan, kita harus punya kerinduan kita apa. Ya saya sering kali kalau Tuhan berjanji sama kita belum terjadi, itu turun kepada anak kita. Kalau anak kita nggak bisa masuk ke anak rohani, anak buah, anak apalagi lah namanya, anak didik lah, namanya anak aja pokoknya. Pasti nggak mungkin sia-sia. Ya kita berdoa lah biar turun kepada anak kandung kita minimal, baru anak rohani lah, anak buah dan bla 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 ya. Jadi ini akan terjadi. Kita harus punya mimpi, ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Dan mereka akan bernubuat. Oke, terima kasih. Juga kepada orang-orang yang membantu kita, ya kepada hamba-hamba Allah, ya Tuhan juga akan curahkan roh yang sama. Bahkan mereka juga akan menyampaikan pesan-pesan nubuat. Ini penting buat kita para pemimpin ya. Saya merasa sudah banyak pemimpin di tempat ini. Berubahlah dengan cara kita memanage
ya staf kita. Jangan sampai mereka tidak berani berkata-kata karena takut sama kita, takut salah, takut dimarahin, takut dibentak. Ya, karena kita kalau marah itu mata kita mau keluar, dia takut, jangan-jangan keluar beneran, nanti repot. Ini kan sistem yang kita bangun. Enggak semuanya keras itu baik, tetapi kita memang harus tegas. Oke, kita langsung ke poinnya ya. Nanti tentang Kisah Rasul 2 ayat 41 tentang gereja mula-mula kita bahas yang akan datang. Ya maksudnya di belakang. Oke, yang pertama. Yang pertama tentang hari Pentakosta ini. Ya, ternyata Tuhan itu bertujuan untuk memperlengkapi kita. Sekali lagi katakan, memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita. Ini poin yang memang saya tekankan, kita diperlengkapi dengan kuasa. Saya selalu setiap mengurapi teman-teman, katakanlah, apalagi dengan untuk acara Natal yang besar ini, memang perlu dilengkapi dengan pengurapan yang baru, supaya semua panitia, semua yang bergerak diberikan kuasa. Karena saya selalu memegang satu ayat yang sering kali saya ingat ya, tentang bagaimana Samuel mengurapi Daud dengan tabung minyaknya, lalu dia mengurapi Daud menjadi raja. Nah, sejak Daud diurapi, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi kuasa itu penting dan itu terjadi saat kita diurapi. Ya, kita nggak usah kalau nggak ada minyak kita nggak ada urapi, janganlah. Tetapi Roh Kudus kalau mengurapi kita, yakin kita punya kuasa. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini sangat penting jadi momentum tahun ini. Dan kalau saya merenungkan musim-musimnya kehidupan sepanjang tahun, setelah hari raya Pentakosta ini, nggak ada hari raya lagi sepanjang tahun ini. Kita bekerja keras, saya selalu ya ini musim-musim ya, kalau saudara mau ikutin boleh, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Tapi saya sudah pengalaman setiap tahun. Setiap kita setelah hari raya Pentakosta, kita kerja keras, bilang kerja keras. Sampai bulan Agustus, memang kerja keras. Jangan doanya aja keras, kerjanya juga keras. Saya kok tahun ini dapat pemahaman yang baru. Dengan hebat kita merasa sudah di gereja ini, sudah semuanya beres. Masih belum lakukan apa-apa kalau kita memangnya sebagai karyawan. Belum kerja apa-apa. Baru kita diurapi. Saya pun begitu menganggapnya. Kalau saya di gereja seperti ini, saya baru diurapi. Karena yang mengurapi itu Tuhan. Bukannya saya kerja sampai saya tuh lemes, sampai saya babak belur berbabak-babak sampai saya capek. Besoknya saya udah loyo di kerjaan. No. Kalau saya merasa saya perlu kuat hanya 3 kali, saya rasanya nggak mau sampai 4 kali kuat. Kira-kira begitulah, saudara. Karena besok penting setelah diurapi saya bekerja. Itu penting. Jadi nggak ada kita melayani jadi sombong. Setahu kiri kanan, jangan saya pelayanan jadi sombong, nggak saya tahu. Belum ngapa-ngapain. Baru diurapi. Kalau kita mengalami mujizat, itu plus-plus yang dari Tuhan. Jadi saya melihat pencurahan Roh Kudus ini, kita diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, ini kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya silakan Bu Arta. Nah ini ayat yang udah sering tapi perlu kita baca ulang ya. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan itu kita menerima kuasa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus mengurapi kita. Penting saudara perhatikan Roh Kudusnya. Bukannya, ya saya nggak mengecilkan yang lain-lain ya. Ini kan kita bicara poin yang utama spiritual dulu. Tentunya yang lain-lain kita harus belajar, kita harus mengulang-ulang keahlian, kecakapan dan lain sebagainya yang memang sudah kita biasa kerjakan. Tapi poinnya pada waktu Roh Kudus mengurapi kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya terima kasih. Setelah kuasa itu ada, maka kuasa Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita bisa menjadikan kita orang yang berdampak, berpengaruh. Orang yang bisa menjadi berkat. Jadi saya melihat pengurapan Roh Kudus ini agak spesifik ya. Bukan hanya top buat kita.
Kalau saudara mau berkata, saya ingin dahsyat nih, saya ingin diberkati nih, lewat diurapi Roh Kudus, itu baru satu sisi. Diberkati dan siap menjadi berkat. Saya ingin dipulihkan sehingga bisa memulihkan. Kita diperlengkapi supaya melalui keahlian kecakapan kita bisa berdampak buat komunitas. Saya begitu yakin hari ini ya kita diurapi dengan dahsyat dan besok pekerjaan kita lebih dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kalau tidak ada bedanya, berarti saudara hari ini hanya biasa-biasa. Ini momentum. Perayaan itu momentum. Kita di charge kembali lah kalau kayak AC. Sehingga full powernya. Kita kalau mobil itu di tune up kembali. Beda. Mobil yang baru di tune up sama yang sudah 2 bulan, sudah 10.000 kilo jalan. Saya selalu membedakan, walaupun saya nggak nyetir ya, sampai sekarang saya nggak nyetir. Tapi saya kepengen sekali merasakan hari pertama setelah mobil itu masuk bengkel. Nggak tahu ya, itu saya selalu perhatikan. Saudara, tadi pagi ya ini saya kan berdua sama mantu saya di mobil ya. Supir itu lalai, saya sampai marahin juga, tapi marahnya nggak emosi. Nanti urapannya nggak ada waktu pelayanan ini saudara ya. Tapi saya di tengah jalan, kok kayaknya pusing ini, bau bensin masuk nih, bau CO2 lah dari mobil. Saya bilang, Her, kamu coba lihat itu, jangan-jangan ini udara luar masuk. Waduh iya Pak, maaf Pak, bener Pak. Iya Pak, saya tadi kepencet lagi waktu saya bayar tol. Waduh udah jauh juga saya itu. Udah 15 kilo saya ngirep udara karena sepi ya. Enggak tahu pertamanya enggak tahu. Tapi begitu lama udah mau masuk ke Kebon Jeruk ke sini kan udah mulai banyak kendaraan. Kepala saya agak pusing, beda. Saya bisa tahu itu loh saudara. Itu apa? Saya pikir itu kepekaan dari Roh Kudus. Yang punya mobil jangan nyaman-nyaman ya. Padahal begitu di rumah loyo. Jangan-jangan udara luar masuk saudara. Saya tanya sama mantu saya, Janur mana? Pas saya nggak tahu ya, mungkin ya masker dia lebih bagus dari masker saya ya saudara ya. Saya ini kecium itu bau itu saudara. Oh iya, saya bentar-bentar memang saya buka karena saya minum obat supaya nggak batuk saudara ya. Jadi saudara saya melihat ini penting sekali ya, Roh Kudus kita izinkan berkarya dalam segala hal. Dia memberikan kita apa saja, termasuk seperti itu. Nah saya saksi lagi nih karena sekalian lagi saksi mobil ya. Yang kedua saya merasakan pada waktu mobil itu ya memang mobil ban itu masih bagus ya. Tapi ban itu sebetulnya sudah kayak nggak bener. Jadi walaupun lihat kembangnya masih ada, tapi ban itu udah nggak bisa dispuring lagi. Bikin pusing. Nah belum lama ini saya rasa pusing terus. Nah apa ini? Cobalah. Wah di bengkel Toyota nggak bilang apa-apa Pak. Ngeyel juga di sini ya supir. Karena dia merasa memang nggak apa-apa. Coba cek ke yang ahli ban. Oh ternyata betul, ban itu mesti diganti. Karena mungkin sudah 2 tahun dan juga bla 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 lah. Ini ban ini ada cacatnya. Bikin pusing kepala saudara. Nah sejak ban itu diganti ya, saya nggak pusing lagi saudara. Jadi apa artinya? Memang kita mesti peka gitu. Jangan merasa, oh udahlah, jangan. Oh kita punya mobil kok nggak menikmati gitu rasa naik mobil saudara. Kan itu ada yang keliru saudara ya. Oke ya. Diperlengkapi kuasa, ayat 49, baca lagi. Ya ini tentang bagaimana hal yang sama, janji Allah digenapi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya, ini dijanjikan Roh Kudus akan dicurahkan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggal. Jadi Tuhan memperlengkapi setelah Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalaminya luar biasa. Nah begitu kita juga. Kalau Tuhan berjanji, kita emang nggak dengar langsung, tapi hari ini kita dikasih tahu. Hari ini engkau akan diperlengkapi dengan kuasa yang memang engkau selalu alami. Tapi lebih dahsyat dari hari lalu, dari tahun lalu, kita harus alami. Katakan amin. Dan memang momentum. Karena habis ini kita nggak ada lagi perayaan. Nggak ada kita, waduh kita belum mantep nih. Hari Pentakosta, ya minggu depan kita rayain lagi kayaknya. Nggak ini juga ya. Ya, saya melihat hari-hari ini khusus. Nah kita melihat ya, ini cepat saja. Bagaimana kita akan diberikan tanda-tanda setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan bisa diberikan kuasa mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus.
Dan kita juga berbahasa roh. Kemudian kita juga suatu saat mungkin memegang ular, bicara juga, kita mungkin juga punya kuasa untuk melawan iblis. Dan juga suatu saat kita diracunin ya, ini bukannya minum racun sendiri saudara ya, mungkin kita dijahatin. Ini terjadi ya dengan hamba Tuhan di Kampung Melayu. Dia diracunin saudara, tapi yang meracun ini jadi bertobat saudara. Karena orang itu bukannya meninggal, tetapi malah makin kencang bersaksi sama dia saudara ya. Tidak mendapat celaka. Dan pada waktu menumpahkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh. Ya, akhirnya apa saudara? Tuhan Yesus naik ke surga dan ini juga akan terjadi bagi kita. Murid-murid Tuhan pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman. Luar biasa. Oke, yang kedua kita baca sama-sama. Apa sih yang Tuhan perlengkapi? 2, 3. Kita jadikan hari Pentakosta membuat kita berani tampil sebagai saksi Kristus. Baik dalam perkataan maupun tindakan. Jadi kalau kita setelah merayakan hari Pentakosta ini, nggak ada bedanya tentang keberanian berbicara untuk menjadi saksi. Saya merasa masih biasa. Termasuk saya. Ayo kita punya kerinduan. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Minimal kita berani berbicara dan berdoa. Agar orang di sekitar kita dilawat oleh Tuhan. Saudara, sekarang ini ada yang disebut penginjilan lewat doa. Kita memang mungkin agak segan mau ngomong sama atasan kita. Tapi doa yang berkuasa bisa menjangkau mereka. Sekarang banyak sekali orang dijangkau lewat doa, termasuk juga lewat mereka mungkin melihat YouTube. Saudara, saya kaget tadi mantu saya ngomong, "Pak, tahu nggak ada satu hamba Tuhan, ya biasa di Jakarta, dia sekarang ada di daerah Malang di Gunung Bromo, dia menyampaikan tentang firman Allah dan dia bilang yang ikutnya 22.000 orang, 22.000 dalam waktu yang bersamaan. Kita pun bisa. Sekarang kita ada berkat 1 minute ya, di mana lewat kita share kepada teman-teman. Ya rasanya kalau, cuma 1 menit saya mau dengar ngomong apa sih ini sama Mbak Tuhan Cita Raya. Ini Pak Hendri, ngomong apa sih Pak Hendri? Ya mungkin temannya lihat juga. Pak Hendri di gereja ngomongnya begini. Atau Pak Coki. Ya sekaligus siap-siap ya bulan depan Pak Coki ya. Apa sih, ngomong apa Pak Coki? Orang juga tunggu. Atau mungkin kita juga kadang-kadang mau lihat lagi berkat-berkat yang seperti itu. Kalau langsung panjang tuh agak susah. Saat teduh kadang-kadang nggak tahu lama. Dan sekarang yang ikut itu bisa puluhan ribu. Sekarang channelnya Pak Rubin Adi itu rata-rata puluhan ribu yang lihat. Ya, dan kemarin saya lihat ada satu pembicara wanita, namanya apa, ada basirnya begitu saudara ya. Saya kadang-kadang juga lihat ya, nggak terus-terusan. Yang ikut itu kalau dia menyampaikan katakan doa pagi lah, atau firman yang berbarengan, mungkin juga saya lihatnya sudah telat, sudah 1 hari, bisa 44.000. 44.000 yang lihat YouTube-nya dia itu. Artinya Tuhan bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita. Yang setuju katakan amin. Minta urapan Roh Kudus. Minta urapan Roh Kudus supaya waktu kita ngomong sama pimpinan kita mungkin melihat sesuatu pesan Allah untuk mereka. Atau orang-orang di sekitar kita, anak buah kita. Saya terlalu yakin. Dan saya melihat membuktinya. Sekarang teman-teman saya yang katakan sekarang ini ya, Dani bisa lihat juga kan. Kita sekarang suka sharing. Yang sekarang ini ada. Karakternya itu tanda petik sudah banyak berubah. Tinggal tunggu waktu. Waktu sebelum Tuhan datang, enggak ada lagi pilihan. Hanya 2 pilihan. Saya ambil ke kiri dah. Ikut antikris, artinya dia jahatnya luar biasa. Atau ikut pengikut Tuhan yang harus hidup punya karakter Kristus. Saya percaya. Orang-orang yang dulu banyak melihat kebaikan kita, karakter kita, dia akan mengikut Tuhan Yesus. Tidak mungkin dia menjadi orang jahat yang pengikut antikris. Ya, ini sudah kita nanti saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 31. Ini sebetulnya hampir ayat yang sama ya, tentang keberanian. Jadi Tuhan, ini doanya dari mereka. Banyak bagaimana mereka diancam dan dia berdoa, Tuhan berikanlah kepada hamba-hamba ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu.
Kenapa kita tidak berdoa hal yang sama? Berikan keberanian saya menegur anak buah saya. Berikan saya keberanian dengan urapan Allah. Menunjukkan nilai-nilai Kristiani. Ini saya lakukan saudara. Walaupun gak frontal. Tentang, ya tapi suatu saat ada waktu kita ngomong. Tuhan sedang menjamah kamu. Tuhan sedang berbicara. Ya kadang-kadang ada juga yang menangis melihat apa, mendengar apa yang saya katakan. Gak apa-apa, kita bersaksi aja. Karena yang menjamah mereka itu yang punya kuasa adalah Tuhan. Tidak ada kita punya kuasa membawa mereka datang menyembah kepada Tuhan. Tapi Tuhan, Bapa di sorga yang akan menjamah mereka. Dan sekarang ada banyak kesaksian pada waktu mereka doa, pada waktu mereka ibadah. Ya termasuk ke Timur Tengah. Banyak mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ayo kita punya keberanian ya. Ya kalau saudara baca juga ayat selanjutnya di Kisah Rasul ini tentang bagaimana Paulus juga dan Barnabas ya di Kisah Rasul 14 ayat 3 bagaimana mereka mengajar dengan berani dan mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan menguatkan dengan kasih karunia-Nya mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kalau saudara memperhatikan ada banyak kita lihat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Kenapa kita tidak punya pemikiran juga yang sama? Tahun ini akan ada banyak mujizat yang kita alami. Dan orang lain melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara di kantor ini ada beberapa divisi. Yang lain bermasalah. Divisi yang saudara pimpin itu benar-benar mengalami sesuatu yang beda. Itu mujizat. Nah seperti sekarang juga. Kalau perusahaan yang kita bekerja mengalami sesuatu yang beda. Itu sebetulnya mujizat. Oh yang lain susah payah. Kita bisa mengalami berjalan dengan baik. Itu juga mujizat. Saya percaya. Ya, besok dan yang hari-hari akan datang sepanjang tahun ini ada tanda-tanda penyertaan Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan kita, termasuk gereja kita. Sudah banyak orang bilang luar biasa Tuhan ada di tengah gereja kita, karena kita punya pemahaman setiap ibadah kita menghormati hari Tuhan, menghormati hari kudusnya Allah, menghormati bagaimana Tuhan sedang melawat kita. Maka air dari surga mengalir memenuhi gereja kita. Dan kita semuanya dilawat oleh Tuhan. Saya langsung masuk yang ketiga, ya, yang terakhir. Katakan sama-sama 2, 3. Jadikan hari Pentakosta untuk kita kembali pada jemaat yang mula-mula. Saudara, ayat sudah biasa kita dengar. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini memang gereja yang mula-mula yang kita sudah sering kali baca. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Sebetulnya setiap kita merayakan hari Pentakosta seperti ini, Tuhan ingatkan kita harus punya kerinduan untuk mengalami seperti gereja yang mula-mula. Kapan kasih mula-mula itu terjadi? Kalau kita menerapkan apa yang gereja mula-mula dulu alami. Apa yang dialami? Yang pertama, ya semua murid-murid Tuhan bertekun dalam pengajaran dan juga persekutuan. Saya bersyukur sekarang pengajaran begitu banyak. Gereja kita termasuk sedang diperlengkapi dengan 4 orang. Dan mereka ini bukan orang biasa. Maaf saudara ya. Ini mereka memang teolog-teolog dan orang yang punya pengalaman. Yang mereka sampaikan sesuatu yang baru. Sepanjang tahun ini, saya nggak bicara tahun depan. Sepanjang tahun ini 4 orang yang memang selalu hadir di tempat ini akan memperlengkapi gereja kita. Kita beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Kenapa? Mereka mau. Beberapa mereka harus izin sama atasannya. Dan mengizinkan, oke dah. Kalau ke gerejanya Bapak Ketua kita silakan. Yang penting diatur. Ada 4 orang. Ingin melengkapi kita. Jadi seperti kalau kayak gereja ini seperti restoran saudara ya. Ada menu-menu yang memang dari Tuhan ya. Ini bukan saya anggap ini gereja ini kayak restoran. Ini kan kalau seperti ada menu-menu di depan ini yang luar biasa. Saya banyak baru dengar dari mereka-mereka. Bukan mengecilkan kita semua ini, enggak. Kan berita dari jauh itu seperti air yang segar. Saya bersyukur kita bisa ambil putusan. Saya juga bersyukur semua staf gembala juga terima ini. Kalau ada satu yang enggak terima kan enggak kompak kita. Tapi kita semua terima. Dan kita berkati mereka, tidak ada masalah. Ini sedang diperlengkapi oleh Tuhan ya. Bagaimana kita
Nah, mengenai persekutuan, saya bersyukur. Sejak tahun ini kita lebih banyak pertemuan-pertemuan, lebih banyak lewat Zoom, lewat Google Meet, di mana kita tidak terpengaruh oleh COVID. Beri tepuk tangan juga saudara ya. Jadi ini harus, jangan kita berkurang. Malah mestinya bertambah-tambah. Di perusahaan kami sekarang setiap direksi hampir hadir di dalam doa sehati grup hari Jumat jam 11:30. Belum pernah terjadi gara-gara COVID ini. Jadi harus ada persekutuan dan kita semakin solid ya dalam persekutuan. Ya ini saudara bisa baca dalam ayat 41 dan 42. Dan selanjutnya di ayat yang ke 45 dan 46, ya mungkin Ibu Arta mesti bacakan 45-46 ini. Saya mengartikannya tentang, mulai ayat 44 dah, silakan ya. Tentang misi, mendukung misi. Ya silakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi mereka itu yang dilawat Tuhan, menjaga mereka unity. Bilang unity. Unity. Saya melihat unity ini penting, bukan hanya di gereja, di keluarga juga. Di tempat kita bekerja, harus kita unity. Saya merasanya itu sebutnya teamwork. Gak boleh kita beda sendiri, kita harus menyatu. Standar kita terlalu tinggi, turun sedikit. Dan kita kalau rendah, naik sedikit. Supaya kita bisa unity. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi mereka mudah berbagi. Saya senang di gereja ini. Ya, begitu kita ada sesuatu, wow, langsung semuanya terlibat. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Artinya mereka tidak sayang-sayang kalau tidak punya uang cash, mereka usaha cari bagaimana. Mungkin ambil dari tabungan, bla bla bla, kira-kira begitu saudara ya. Lalu membagi-bagikannya. Dan mereka share, bagikan kepada orang yang memerlukan. Saya bersyukur, saya nggak berlama-lama kalau digerakkan Tuhan. Bukan masalah soal ada nggak ada. Karena memang udah kebiasaan saudara. Nggak berlama-lama. Pak Daniel tuh bisa tahu waktu saya memutuskan di rapat BPD. Karena dia waktu itu memang salah satu yang saya undang waktu kita mau berangkat dulu ke Soe. Dia bisa lihat. Saya tidak berlama-lama, begitu kelihatannya stuck, BPD nggak bisa dukung, saya langsung udah oke, putus. Saya yang beliin tiket pulang pergi. Jadi nggak berlama-lama saudara. Ya juga memang uangnya ada juga sih saudara ya. Tapi kan ada juga belum tentu mau. Jangan pinnya lupa. Sudah saya gemboknya 5, nggak tahu kuncinya di mana. Kasarnya begitu saudara. Artinya apa, emang nggak mau mendukung, nggak mau memberi saudara. Nggak usah bertele-tele saudara ya. Terus? Kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka saling memberi, mencukupi. Nah ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, terima kasih ya. Ini luar biasa bagaimana mereka lakukan ini. Dan yang terakhir saudara, bagaimana di ayat 47. Jadi setelah kita diurapi, kita harus rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Ya silakan. Langsung 47. Sambil memuji Allah. Oh mereka penuh dengan pujian penyembahan. Sekarang kita bisa merasakan banyak pujian penyembahan di rumah-rumah. Ya waktu kita Google Meet juga ya. Saya percaya ini sedang terjadi. Seperti gereja mula-mula. Walaupun mungkin kadarnya belum. Tapi lama-lama akan meningkat. Dan mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Mereka jadi berkat. Kalau gereja, kalau komunitas kita tidak jadi berkat, bukan disukai orang. Kita harus rindu, kita disukai oleh semua orang. Terus? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, terima kasih. Kerinduan kita setelah kita diurapi, semakin banyak orang diselamatkan. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan menolong kita. Hari ini kita punya PR besar. Biarlah keluarga besar kita diselamatkan, tetangga-tangga kita diselamatkan, orang di sekitar gereja di mana kita juga berada diselamatkan. Saya bersyukur Citaraya ini termasuk tempat yang dilawat Tuhan. Ada puluhan gereja, mungkin belum sampai 100 ya. Dari berbagai denominasi, begitu mudah untuk beribadah. Karena kita rindu semakin banyak orang diselamatkan. Darah sekarang GBI saja di Banten sudah 295. Kita berharap ada 50 lagi tambahan ke depan. Bukan hanya tambahan gerejanya saja. Ya, tapi banyak orang diselamatkan. Saya rindu gereja ini akan bertambah menjadi 10. Saya bayangkan 10 itu ada 50 hamba Tuhan. Setiap gerejanya ada 5, berarti ada 50 hamba Tuhan. Kalau gereja ini kurang lebih 500 lah.
Padahal dengan anak-anak udah 600-700. Wow, satu gereja aja bisa menyelamatkan. Ada 500, 600 sampai 700 orang. Kalau ada 10 gereja, artinya kita bisa kalikan 10. Bisa ribuan orang diselamatkan melalui GBI Cita Raya. Selamat dipenuhi Roh Kudus, kembali lebih menyala-nyala. Selamat juga diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Diberikan keberanian menjadi saksi, baik lewat perkataan dan perbuatan. Apa saja? Bahkan kita juga rindu kembali mengalami suasana gereja mula-mula. Tuhan memberkati kita sekalian. Nyanyikan pujian Roh Kudus ditinggi. Roh Kudus ditinggikan atas. Ya. Mungkin ya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Katakan Roh Kudus ditinggikan. Roh Kudus ditinggikan atas segala hala, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Roh Kudusnya, katakan lagi Roh Kudus. Mari kita berdiri semua. Roh Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hala, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya, datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menyembah, kita sebentar juga akan sama-sama minta pengurapan yang baru, supaya Roh Kudus kembali memenuhi kita lebih dahsyat dari hari-hari yang lalu. Hari ini kita katakan, Tuhan memang Engkau ditinggikan naik ke surga, supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Dan memang sudah ada dalam hidup kita, tetapi hari ini kita mau refresh, mau kembali menyala-nyala. Karena ada tugas yang di depan ini yang begitu dahsyat. Mari minta diperlengkapi dengan Tuhan, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari katakan lagi pujian ini. Oh haleluya, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala hala, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan lagi, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami
sekarang ini dengan api Roh Kudus, datanglah penuhi kami. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, haleluya, penuhi hamba-Mu, haleluya. Kita raba-raba-raba-raba-raba, kita raba-raba sakada-raba-takada-raba-raba-raba, haleluya. Inaya sande, sikindara bayala basandara bayala bayala basandari bayala 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 bayala, sikindara bayala 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 sandara bayala 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 bayala. Riana bayala 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 sandere bayala 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 sandere sikindara bayala 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 basandara batakana bayala 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 sikindara batakana bayala 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 basandara batakana. Mari waktunya terbatas, kita angkat tangan kita, tangan kanan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami tidak mau lewatkan menjadi hari yang biasa, tetapi hari di mana kami merayakan kembali hari Pentakosta Tuhan, hari penuaian besar Tuhan. Kita karaba-raba sandaraba sakaraba-laba takaraba-laba takaraba. Oh, buka hatimu, oh berikan rasa haus, rasa lapar kepada Tuhan. Oh, untuk rohnya memenuhi hidup kita. Kita raba-raba-raba bayala 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 sandaraba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Sekitar raba-bayala bayala bayala sandaraba-bayala bayala bayala penuh dengan roh kudus. Lawat Tuhan. Oh, sekitar terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan kami kembali mengalami lawatan-Mu. Kami sedang diperlengkapi dengan hal-hal yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Perlengkapi dengan kuasa Allah. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Oh, diperlengkapi dengan keberanian berkata-kata. Dan lewat perbuatan kami ada tanda-tanda mujizat. Dan kami percaya kami sedang Kau bawa kepada suasana gereja mula-mula. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang pendoa syafaat langsung berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini Tuhan, di mana kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami boleh disegarkan, kami boleh dilawat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami dengar. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh praktekkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap aplikasikan dalam kehidupan kami. Urapi, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Oh, pakai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu berada, di pekerjaannya, bahkan di BPD, dimanapun dia berada. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan dahsyat Tuhan.
berikan terus kesehatan, kekuatan yang selalu melimpah dalam kehidupannya, sukacita yang selalu melimpah, damai sejahtera yang selalu melimpah Tuhan. Terima kasih, berkati anak, menantu, cucu Bapak Gembala kami juga Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati terus Tuhan, biarlah keluarga Bapak Gembala ini boleh jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersahati Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk gereja lokal kami Tuhan, secara khusus buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan di momen-momen saat ini di mana kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu yang baru Tuhan, kami berdoa Tuhan, pagi hari ini ada lawatan-Mu yang boleh kami rasakan, ada mukjizat Allah yang boleh kami alami Tuhan pagi hari ini. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, kami berdoa bersepakat Tuhan mengurapi kami, menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bilur-Mu sudah menyembuhkan kami boleh segar, kami boleh fit Tuhan, dan kami boleh siap menjalani aktivitas kami seperti biasa. Kami berdoa sakit apapun Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat umat-Mu, bagi generasi ini Tuhan, buat anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja-Mu, bahkan generasi anak. Kami berdoa Tuhan, pakai juga anak-anak muda, anak-anak remaja di tempat ini dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Kau pakai di tempat ini Tuhan. Oh, mereka boleh menjadi orang-orang yang dahsyat di luar sana. Mereka boleh menjadi orang-orang yang dahsyat di pekerjaan mereka, di studi, di sekolah mereka, bahkan di komunitas mereka berada. Mereka boleh menjadi anak muda yang membawa terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan, setiap pergumulan anak-anak muda, anak-anak remaja-Mu, biar Tuhan Kau yang menggenapinya, Kau yang mengurapinya Bapak. Terima kasih, kami berdoa jikalau saat ini ada di antara kami yang mulai menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Kau paksa kami untuk kembali Tuhan, untuk kembali ke jalan-Mu, untuk kembali ke kehendak-Mu Tuhan. Oh, biarlah kami boleh menemukan visi dan panggilan dalam hidup kami Tuhan. Setiap kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai pergaulan kami Tuhan, berkati pergaulan kami menjadi pergaulan yang berkenan di hadapan-Mu, pergaulan yang berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu yang saat ini mungkin sedang bergumul dalam pekerjaannya, dia sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa biar Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan buka jalan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Makasih Tuhan. Mari Bapak Saudara kita berdoa syafaat untuk negara kita Indonesia. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, di momen saat ini juga Roh Kudus-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagi Indonesia Tuhan. Kami deklarasikan pagi hari ini Indonesia bebas dari pandemi Tuhan. Kami deklarasikan pagi hari ini Tuhan, Indonesia merdeka, bebas dari segala ikatan apapun Tuhan. Kami berdoa roh-roh korupsi boleh disingkapkan, boleh dibuang Tuhan dari negeri kami. Roh-roh terorisme, radikalisme dibuang dari negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan melawat, memulihkan negeri kami Tuhan. Oh, berkati pemerintahan negeri ini Tuhan, dari Bapak Presiden kami, para menteri-menterinya, semua kepala negara, kepala kota, desa, bahkan juga sampai RT RW Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Kau berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara mereka yang ingin berbuat jahat atau memikirkan hal-hal yang jahat Tuhan, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersahati Tuhan, memulihkan negeri kami, dimulai dari para pemimpin di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan di momen pandemi ini juga Tuhan kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap aparat keamanan, Tuhan memberkati setiap tenaga-tenaga medis yang ada, berikan mereka terus kekuatan, kesehatan yang sempurna. Oh, mereka boleh terus menjalani tugas mereka dengan baik Tuhan. Oh Tuhan, menyertai mereka, menyertai keluarga besar mereka. Terima kasih, kami berdoa buat seluruh elemen masyarakat yang ada juga Tuhan, mereka boleh tetap setia untuk taat menjaga protokol yang ada, mereka boleh taat kepada otoritas yang ada Tuhan.
mereka boleh tidak semena-mena Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun varian yang baru mungkin sudah masuk ke negeri kami, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu mampu mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, varian baru itu kami deklarasikan tidak akan berkembang di negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak akan menyebar di negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, sehingga pandemi ini boleh berlalu dari negeri kami, dan negeri kami pulih Tuhan. Negeri kami siap menjadi berkat buat negeri-negeri yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Ini doa kami Tuhan. Oh, sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, sucikan tangan-tangan kami. Ajar kami untuk memberi lebih baik lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat satu buah pujian. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali kita semua bangkit berdiri sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau yang sudah memperlengkapi kami hari ini. Sama-sama naikkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan detik ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, amin. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Coba katakan, anggur baru tercurah, amin, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Sekali lagi
katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan lihat pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya ada pertemuan doa pelayan yang diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet hari Rabu tanggal 26 Mei tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share atau diinformasikan kepada seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya, dan seluruh pelayan wajib hadir dalam pertemuan doa pelayan ini. Pertemuan Mesbah Doa Keluarga diadakan setiap hari Senin setiap minggunya, dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Puji Tuhan, kita percaya Roh Kudus telah mengurapi kita secara khusus pada hari ini, dan kita juga harus tahu persis bahwa ketika Roh Kudus mengurapi seseorang, maka saya mencatat ada 3 hal ya tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah untuk membangun hubungan dengan Bapa secara pribadi. Yang kedua adalah untuk supaya seseorang itu hidup dalam kebenaran. Roh Kudus akan terus menuntun. Dan hal yang ketiga adalah ketika seseorang diurapi oleh Roh Kudus, maka akan melakukan kehendak Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jadi pastikan hari ini Roh Kudus telah mengurapi setiap kita, dan kita melakukan 3 hal yang sebagaimana Allah kehendaki dalam hidup setiap kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kita hari ini. Mari kita beri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini, katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang
Tuhan. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur buat ibadah yang luar biasa hari ini, di mana Allah mengurapi kami dengan Roh Kudus secara pribadi lepas pribadi. Inilah yang akan mengubah hidup kami Tuhan, cara berpikir kami, cara bertindak kami Tuhan, cara berkata-kata kami sesuai dengan kehendak Bapa. Kami akan terus membangun hubungan yang lebih baik dengan Bapa di surga. Kami akan menjalani hari-hari kami terus hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dan Roh Kudus memampukan kami hari ini untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu, menjangkau jiwa bagi kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa buat berkat yang khusus yang tercurah pada hari ini bagi kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami, memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih, berkati Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami ya. Pada pagi ini, berkati setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah yang luar biasa pada hari ini. Juga berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir dengan semua persoalan beban, masalah apapun juga ya Bapak. Satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan sanggup menolong kami lewat Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.